Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Khaliqil jannati wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah malikul akbar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul istighfar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina muhammadinil mukhtar wa alihil anhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatid wal ustadzat, para hujjat, para sepuh tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak bisa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberi. Pagi hari yang sejuk, yang sambil diguyur hujan ini, semuanya tetap semangat mentakmirkan masjid. Masjidnya Al-Ikhlas, berarti yang hadir semuanya orang-orang ikhlas. Amin ya robbal. Ngantuk-ngantuk juga ikhlas. Bersolawat dan salam mari kita curahkan pada suri tauladan kita, kekasih kita, sebaik-baik contoh dalam hidup beragama, berbangsa, bernegara, berumah tangga, lebih-lebih dalam menghadapi sisa-sisa umur kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah. Hidup itu cuma satu kuncinya, sabar. Saya berangkat dari rumah itu jam 3 lewat. Yang lama itu bukan di jalanan, muter-muter komplek, Google Map-nya berubah. Sampai masuk Masjid Umamah, masjid besar sana. Putar-putar tanya lagi, ternyata tempat hiburan. Nggak ada yang tahu masjid kita di sini. Allahu Akbar. Sabar, ikhlas. Bingung mau tanya siapa. Akhirnya 2 handphone cek Google Map mana yang rada bener. Akhirnya ketemu juga. Masuklah kemari, kita lihat semua jamaah belum ada yang hadir. Sabar, ikhlas. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Duhai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Ini semua orang yang punya iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, qada dan qadar, kesabarannya sedang diuji. Betul.
Makanya Allah sudah jauh-jauh hari. Kalau sekarang ibu gara-gara suruh pakai masker kudu sabar, Allah udah ngomong ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Kalimatnya bukan ya ayyuhan nas, tapi orang-orang beriman yang disuruh sabar itu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, bersabarlah engkau lalu perkuat rasa sabarmu. Corona udah ulang tahun ya. Sabar. Sekarang nambah lagi muncul Omikron. Sabar. Biarkan sistem berjalan. Yang kudu diperkuat itu hati dalam berbuat sabar. Hati dalam berbuat sabar. Orang-orang beriman itu targetnya biar jadi orang soleh. Orang soleh itu salihun, sod alif lam ha. Sodnya apa? Pertama siddiq, benar. Orang-orang soleh itu harus terbiasa hidup benar, menegakkan kebenaran, bangun suasana yang benar. Apa contohnya? Benar pagi ini hujan turun. Iya. Tapi ada kebenaran yang harus ditegakkan. Sholat subuh berjamaah. Akur? Yang ketiga, bangun suasana kebenaran. Loh, memang jadwalnya kuliah subuh, jangan bubaran habis subuh. Kalau tarik selimut langsung tidur itu mah kebiasaan. Dingin suasana, biasa hujan itu. Lalu bagaimana sayang dari ujung Gunung Sindur kemari? Apa kagak kedinginan, AC mobil dimatiin, kacanya gelap, dihidupin. Ya, tulang-tulang kita tambah gigil aja. Siddiq, benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya sifat bukannya hasan, bukannya thayyib, bukannya jamil, tapi siddiq, benar. Apa-apa yang dibangun di atas kebenaran itu yang bakal jadi bagus. Masjid ini sekarang saya lihat sudah makin tegak ke atas. Kubahnya udah mulai terpasang. Apa yang membuat kubah bisa nangkring ke atas itu? Tiangnya sambung lagi lantai 2 itu. Pondasinya benar. Kedua, nyicilnya benar. Perih-perih dikit, panitia DKM, sesek napas terus. Setiap melihat kas, kurang dikit, tukang udah tukang tengok, lanjut enggak. Ini pakai kebenaran, siddiq. Orang soleh, sodnya itu pertama siddiq. Yang kedua, as-sabur, sabar. Rasulullah itu dibilang orang soleh, suri tauladan seluruh umat yang soleh di seluruh dunia ini. Patokannya Kanjeng Nabi. Rasulullah itu mau ke masjid saja diludahi, kagak marah, sabar. Nggak ada masalah. Orang sini Begedangan ada nggak yang mau ke masjid diludahin? Kagak ada, nggak diludahin aja kagak ke masjid, gimana diludahin? Kan itu masalahnya. Rasul tuh sampai diludahi ke masjid tetap. Yang ngeludahin sakit ditengokin, bukan disumpahin, bukan disyukur-syukurin. Beda sama kita, yang biasa ngudahin kita sakit, biarin aja dah, biar dia modar sekalian. Kira-kira begitu. Rasul enggak punya jiwa pemarah, sebab pemarah itu sifat iblis. Kalau dirinya yang dihina, kalau dirinya yang dicaci maki, kalau dirinya yang todong pedang, Nabi nggak pernah balas. Disantet, disihir, asbabun nuzul Muawizatain itu Rasulullah disihir. Labid bin Al-Asam al-Yahudi yang mengerjakan sihir ditaruh di sumur. Ditindihin batu air sumurnya sampai merah darah. Nabi gak pernah balas. Tapi kalau sudah menyangkut agama,
sudah jadi musuh Allah, musuh agama, musuh negara, musuh bangsa, baru Nabi adakan pergerakan. Jadi orang-orang soleh itu ibu, kalau mau jadi ibu soleha, kalau timbang baru diomongin, ini sayur kurang garam asin, jangan marah. Tuh. Ini goreng pisang alot begini, saya kan sudah tua, gigi udah permisi atu-atu. Kok susah digigit, kagak putus-putus. Ya nggak usah marah. Masakan kurang bumbu, nggak usah marah. Sebab apa? Hanya menyangkut diri kita. Tugas kita memperbaiki, kurang garam tambah garam. Yang kurang renyah dibuat renyah, kan begitu. Yang kurang bumbu tambah bumbu, nggak usah ada marah. La tagdabu lakal jannah, Nabi katakan itu. Jangan marah, nanti hidupmu enak, berasa seperti suasana surga. Saya datang ke masjid, tengok sepi, saya tanya, ini bener ini enggak ya? Takut keder, tadi masalah udah keder di sana. Enggak usah marah, duduk dulu di mobil, diam, tengok. Jangan-jangan udah bubar duluan sholat subuhnya. Oh ternyata emang belum ada yang datang. Alhamdulillah. Ternyata saya yang awal. Pulangnya juga akhir sampainya. Wal awal wal akhiru saya praktekin, datang paling awal, pulang sampai rumah paling akhir. Sebab yang lain kan dekat-dekat. Insya Allah. As-sabur. Sekarang dalam mendidik anak-anak ini ibu, kita semua kudu sabar dan harus kuat kesabarannya. Lawang sekarang ini usia PAUD harus belajar online. Baca tulis saja belum becus. Suruh online. Kalau mahasiswa online mungkin udah nyambung, bisa baca ini, analisa ini. Anak PAUD online. Bayangin tuh. Ngajarin nyanyi, ngajarin teprok tangan, ngajarin ngegambar online. Ujung-ujungnya kan mamahnya yang ngegambar. Itu hasilnya bagus-bagus, kerjaan mamahnya bukan kerjaan anak-anak. Soal-soal anak SD yang ngerjain mamahnya semua. Anak-anaknya malah lagi main game. Betul. Sekarang ini musuh kita itu, kalau Allah katakan inna syaitana lakum aduwwum mubin, musuhmu yang nyata, yang benar itu adalah setan. Maka setan itu kudu diterjemah. Setan versi teknologi itu apa? Kalau setan versi dedemit, Indonesia udah banyak filmnya tuh. Mak Lampir, setan paling solehah. Percaya Pak? Mak Lampir tuh setan paling solehah. Ratu Iblis paling solehah. Setiap main film pakai baju gamis. Rambutnya ditutupin pakai wig pengganti jilbab. Nggak pantas juga Mak Lampir pakai jilbab, kurang pas pakai wig. Rambutnya auratnya ketutup. Wajahnya nggak asli tunjukin. Di make up hijau-hijau. Tangannya pakai sarung tangan. Ada kuku-kukunya. Nggak kelihatan jadinya. Celana panjangan juga rapih. Kedua, dia mengamalkan hadis Nabi, tabassamuka fi wajhi ahika shadaqatun. Mak Lampir kan nyengir terus. Besok kalau ada iblis masuk surga, bisa jadi Mak Lampir yang pertama. Kalau ngomongin setan dedemit yang versi-versi begitu udah banyak. Ya kolor hijau ada ceritanya. Gandarwo ada film-filmnya. Indonesia kelewat kreatif. Sampai kuntilanak ada sarangnya. Itu sempat ada anak muda nanya, Ustadz, ya memang setan bisa ngesot. Itu setan stroke. Bab katanya ada judul film Suster Ngesot. Bangsa jin itu semua jalannya kan ngambang, kagak nepak tanah. Nah kalau ada orang dimedi-mediin, ditakut-takutin, takut pocong, napak kagak? Nepak. Yang nepak berarti manusia, bukannya pocong. Cuma bungkus diri kayak pocong-pocongan buat nakut-nakutin orang. Zaman dulu itu jangan keluar rumah, nanti ada pocong. Biar nggak ngaji, biar nggak ke masjid, biar terus bodoh. Sekarang ini kan gitu, sekolah jarak jauh. Online semua. Oke, ikuti pemerintah.
Tapi ibu harus menambahkan aktivitas bapak-bapak ini. Apa? Budaya membaca. Maka masjid harus punya perpustakaan. Kitab-kitab, buku-buku bacaan yang membuka pola pikir siswa-siswi, anak-anak kita harus ada. Harus ada. Masjid jangan semuanya jadi ruangan ini. Sekali-kali dinding sana itu ada buku. Nanti anak-anak remaja duduk-duduk sambil baca buku. Di depan siapin air panas, ada teh, ada gula, ada kopi. Barangkali sambil ngopi-ngopi mereka. Jangan biarkan mereka kumpul di gubuk-gubuk lalu adu game. Main time zone, main game-game online. Biarkan mereka kumpul di masjid. Kan ada yang lari-larian, nggak masalah. Nanti masjidnya berisik, tak masalah. Yang jelas perkenalkan kepada mereka masa muda mereka di rumah Allah di masjid. Bukan di tempat game. Ini siasatnya. Gak usah banyak ribut. Suasana hidup berbangsa, bernegara kayak begini begitu biasa. Zaman Belanda juga susah. Ya. Nah, sekarang kalau berasa terjajah suasana zaman kayak begini, yang terpenting siasat cerdas apa menghadapinya. Betul. Ini kesabaran. Ngedidik anak. Bu, Dajjal versi teknologi itu namanya handphone Android. Saya nyebutnya setan gepeng. Jadi Dajjal versi teknologi itu Android. Setan gepeng. Ibu bertanya, Dajjal kan matanya satu, itu kamera depan handphone juga satu kamera, itu matanya. Kan dari situ itu ibu-ibu suka melet, suka miring, suka nyengir mesem, ya. Apa istilahnya selfie itu. Kadang-kadang muka cantik ada di depan kamera, muka perak di depan suami. Bibir merah seperti merah delima ada di depan kamera handphone, depan suami bibirnya meletak kayak timun suri Ramadan. Ini problem yang terjadi. Senyum indahnya depan kamera. Dandan indahnya depan kamera. Sekarang udah banyak melayani handphone. Lalu orang katakan Dajjal itu apa aja bisa. Buka Google, klik apa aja ada. Depan saya ada cangkir. Klik cangkir, muncul gambar dan penjelasan. Andai di tembok ini ada kecoa, klik kata kecoa, ada. Iya. Ibu bilang kesemutan, klik kata kesemutan, ada. Asam urat ada. Asam muka juga ada. Apa aja bisa. Terus katanya kalau Dajjal bersuara, mengeluarkan suara yang nanti semua orang mendatangi Dajjal. Ini Ustadz akhir zaman sering sampaikan itu. Ulama-ulama para kiai suka menyampaikan kisah itu. Sekarang kita saksikan. Azan berkumandang. Handphone berbunyi. Mana yang diambil? Ambil wudhu apa ambil handphone? Handphone anak Dajjal semua. Ini problemnya. Versi teknologi. Katanya udah ketemu Dajjal, semua orang nunduk. Siapapun baca WA nunduk. Dari presiden sampai rakyat yang paling kampungan melihat WA nunduk. Mau kiai, mau ustadz, profesor, doktor, pejabat, rakyat nunduk. Betul? Dajjal versi teknologi. Akur? Berarti sekarang apa yang harus dikurangi? Handphone. Energi membacanya anak-anak sekarang ini hilang Bapak Ibu sekalian. Al-Quran banyak kadang di setiap masjid, musola. Di setiap rumah sampai mahar pernikahan kitab suci Al-Quran. Energi membaca Quran yang lemah. Apalagi energi, daya, kekuatan mengamalkan Al-Quran. Ini satu ayat Ali Imran nih. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Dan bersiap siagalah kalian di perbatasan negerimu. Indonesia ini kadang batasnya gimana? Lihat. Gak usah ngomong teritorial, batas titik tanahnya deh. Batasan-batasan mana yang paling aman, yang kalau anak kita main lalu mereka tidak rusak. Sekarang bingung. Berani tinggal di komplek, masalahnya makin kompleks. Betul. Budayanya makin kompleks. Kebiasaannya makin kompleks. Maka orang kampung masih aman itu. Yang tukang macul serombongan, keluarga tukang macul aman, bisa dipilah-pilah. Kalau di komplek bingung, ini beda, ini beda, ini beda, ini beda. Sedangkan membatasi karakter anak ini seperti apa? Sedangkan budayanya sudah robah. Dulu ibu-ibu senang baca Quran, baca saraful anam, maulid, diba, doa-doa para ulama. Ngawirin setiap hari, suruh baca kulhu 1 juta. Ya wirid kulhu 1 juta. Ayo aja ngewirid kulhu. Mau tidur kulhu, jalan-jalan kulhu, kemana-mana kulhu, berangkat ziarah di mobil kulhu. Sekarang udah mulai menipis. Dulu bapak-bapak itu bisa merangkul anak nuntun ke masjid. Saya masih kecil dituntun sama ayah saya ke masjid jalan kaki karena masih kampung. Ini bapak-bapak segini banyak nggak ada anak yang dituntun hari ini. Ini fakta. Ayo kita lihat batas-batas kekuatan kita menjaga wilayah kita. Allah cuma pesan ku anfusakum wa ahlikum naro. Coba situ jaga diri situ dan keluarga situ. Tuh bahasa Betawi. Kau jaga dirimu dan keluargamu. Nara. Dari hawa panas api itu. Orang Betawi nyebut naro itu ngeletakin. Naro botol di sini. Sekarang juga naro anak jangan sembarangan. Anak nongkrongnya di mana? Di futsal, di mini soccer, di pasukan game online, tempat tongkrongan bebas, grup motor. Tadi 3:30 itu yang pasukan ninja belasan di komplek, banyak bocah-bocah SMP SMA itu. Kopdar mungkin istilah mereka itu. Ini anak kita ditaruh di mana? Punya teman, karakternya seperti apa? Sedangkan sifat orang soleh itu saling mengasah. Rasulullah bisa merubah Umar bin Khattab, Sayyidina Hamzah, 2 singa padang pasir itu. Karena semua dihimpit, dipertemukan dengan orang-orang soleh. Maka sunnahnya kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Orang soleh banyak kumpul dengan orang salah. Pelan-pelan kesalehannya pun bergeser, lemah, luntur dan lentur. Jangan sembarang. Ibu-ibu jilbaber, tiba-tiba reunian sama teman SMP. Wow, gayanya mak-mak kotak doang. Awalnya sih assalamualaikum, jaim, jeng, begini. Lama-lama mulai ngikut ketawanya berubah, ngakak lebar. Yang tadi yang ketawanya agak ditahan-tahan, ngikutin sunnah Nabi, ketawa giginya nggak kelihatan. Besok lak-lakannya Pak kelihatan. Terus gaya ngomongnya, besok gaya selfie, masih jilbaban. Tapi udah banyak rubah. Terus gaya dandannya, memakai sepatu, parfumnya ini itu, gaya jajan makannya. Lama-lama jadi kalangan yang rubah. Kalau mengenali orang, lihat sahabatnya. Maka dulu Abu Hurairah soleh apa kagak bersahabat dengan siapa? Dengan Rasulullah. Pasukan ahli sumpah setiap hari, setiap malam ngaji bersama Rasulullah. Itu kobongnya timbang bedeng-bedeng. Pernah Abu Hurairah itu merasa lapar, kelantih bahasa orang sini. Saat ngaji, sahabat juga kelantih lapar semua.
Abu Hurairah atas nama penderitaan perut ucusnya udah mulai ngambang, bahasa orang Betawi. Ucusnya udah mulai pada ngambang, kelewat lapar. Ya Rasulullah, letih sekali, lapar sekali. Lalu nggak lama ada yang ngasih hadiah 1 kendi lah kita nyebutnya, 1 kendi susu campur madu. Kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, ya kau lapar ya, sebelum kau minum bagi dulu sahabat, yang lain dulu tuh nyicipin dikit-dikit. Abu Hurairah makin lapar itu melihat orang segitu banyak. Begitu nyampe di Abu Hurairah yang terakhir, habis kering Pak, ngejilatin doang, colek jilat, udah habis sama sahabat yang lain. Laparnya sampai begitu. Ini kuliah subuh ya kerupuk udah kelihatan, nasi uduk udah nampak. Saya ini belum minum, ini udah ada 4 ini. Lebah lebih itu kopi-kopi di depan bapak-bapak udah penuh. Tadi malam sudah makan, tidur di kasur empuk. Di zaman Abu Hurairah ngaji bersama Rasulullah, ada nggak spring bed? Air saja susah Pak. Andai di sini pakai PDAM masih gampang. Zaman dulu sumurnya saja susah. Susah. Bahkan Nabi dikisahkan kalau wudhu paling hemat air, segelas aqua aja cukup, segelas aqua. Kita wudhu berapa ember yang habis? Betul. Sudah sangat enak. Mestinya kita lebih gagah daripada pasukan ahli sumpah. Ngaji. Kenapa dari dulu para ulama, para kiai nyuruhnya ngaji? Ngaji itu biar ada yang dikaji. Biar apa? Kalau pulang punya ajian. Punya jurus. Sekarang pemikiran apa yang kudu dibawa ke rumah? Berarti jaga diri kita. Rapihin. Bapak ibunya harus rapi. Disiplin. Punya budaya membaca, budaya berdoa, budaya baca Quran, budaya sholat, budaya sedekah. Budaya ngomong yang bagus. Budaya punya kebiasaan silaturahim yang bagus. Sebab nanti kata Rasulullah, mafil aba fil abna, apa yang ada pada bapak moyangnya juga akan jiplak ada pada anaknya. Tuh. Jangan coba-coba itu Pak. Bu, dulu orang Betawi itu suka ditakut-takutin sama mak mertuanya kalau lagi hamil. Neng, ya. Kalau lagi hamil jangan benci orang, nanti numbras, nular. Iya. Iya, di sini ada begitu. Kalau lagi hamil jangan benci orang, nanti numbras. Anak pertama mirip bapaknya, anak kedua mirip mama, yang ketiga mirip tetangga. Gara-gara sepanjang hamil suka ngebenci orang. Kadang sifatnya mirip nyebrang, nggak mirip ke kakek, nggak ke nenek, nggak ke bapak, nggak ke ibu, sehingga kadang-kadang suka ada orang datang minta air, jadi minta air. Kenapa ini bocah jadi beda begini? Jadi aneh. Ke bapaknya kali, enggak, bapaknya enggak begini, mamanya, apalagi kakek nenek, enggak, kakek nenek dari mama, enggak, dari bapak, enggak. Paman bibi, ini mau beda sendiri, pokoknya. Udah kayak serigala nyelap di kandang kambing, dia bilang. Berarti kan nyebrang ini. Kalau membenci saja saat hamil kerekam ke bawah sifat karakter dalam kandungan jadi karakter anak. Lalu bagaimana kalau kitanya sendiri punya kebiasaan buruk? Ngerekam. Kita males, anak jadi males. Kita rajin, anak jadi rajin. Kita menuju jalan soleh, anak akan soleh. Mafil aba fil abna. Apa yang ada pada bapak ibunya itu, pada bapaknya itu, nanti juga ada pada anaknya. Maka ibu kudu bangga ngeliatin bapak-bapak santai, nunduk, tawadu. Lama-lama merem semua. Ngaji pagi-pagi. Saya paham banget, ucusnya udah mulai gerak-gerak. Lambungnya udah meronta-ronta. Ustadz tutup doa, Ustadz tutup doa. Dari sekian banyak doa yang paling disenangi doa apa? Robbana atina fid dunya hasanah. Doa sapu jagat. Sebab itu selesai makan-makan. Betul. Amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini kata kunci, bertakwalah kepada Allah nanti kau beruntung. Paling enak jadi orang beruntung. Orang pinter belum tentu beruntung. Orang beruntung mah insya Allah pinter.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kita punya PR sekarang ini. Menatap masa depan, kehidupan berbangsa bernegara di mana-mana udah kayak begini. Apa-apa swab, PCR, kemana-mana pakai masker, main ke rumah tetangga suruh cuci tangan, mending dikasih makan. Cuci tangan aja terus. Kita ambil hikmah positifnya. Kita diajarin hidup yang santun. Diajarin hidup bersih. Ambil sisi positif. Jangan bicara politik ini masjid. Ambil sisi positif. Hidup bersih. Kedua, bicara kalau perlu. Kok begitu? Iya, orang pakai masker terus ngomong bisa nggak kedengeran? Iya, kalau mau ngomong baru turunin. Iya, habis itu tutup. Makan bila perlu. Kan nggak bisa makan pakai masker, minum pakai masker, kagak masuk. Terus biar tawadu. Keempat, biar mengingat bahwa al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluh. Kematian merupakan sebuah pintu dan semua manusia lewat pintu yang bernama mati. Ini kan udah ditutup sini, tinggal dibuka matanya doang. Itu udah kayak orang mayat yang mau dikapanin, mau dirapetin. Udah mulai latihan, jarang ngomong, diem. Kemana-mana tungak tengok, udah diem, nggak banyak bicara. Yang jadi dokter apalagi, baju EPD-nya itu udah lengkap, udah kayak astronot. Latihan ngebungkus mayat sendiri. Pengap mereka juga. Suasana hidup udah kayak begini sekarang. Lalu apa yang kudu kita kerjakan? Ingat pesan para ulama, as-sihhatu tajun. Kesehatan itu mahkota. Kau boleh jadi orang kaya, boleh jadi pejabat, boleh tua, boleh muda, boleh gagah. Pertanyaannya sehat kagak? Biar banyak duit, sakit nggak ada artinya. Punya duit 20 miliar, umur 70 tahun, stroke kagak ada artinya. Betul? Mau jalan-jalan kemana? 70 tahun punya uang 70 miliar tapi stroke. Makan aja udah dibatasin, minum dibatasin. Cek itu Pak. Pada akhir semuanya sama. Tua, muda, pejabat, nggak pejabat. Begitu mengalami masa sakit, semuanya dibentengin, cuma air infus yang masuk di belakang. Paling tambah oksigen. Alat perekam jantung sono sini. Cek darah per 1 jam. Ya, minum obat terus-menerus, jangan suntik lewat infus. Blonjor aja. Nggak boleh ada yang nemenin, persis kayak di kuburan. Di kuburan emang ada yang nemenin? Kagak ada, kecuali amal solehnya. Maka duduk subuh hari ini mudah-mudahan bagian dari amal soleh kita. Waktu terbaik pagi hari ini, waktu subuh ini di Masjid Al-Ikhlas. Maka semua kudu ikhlas. Andai kuliah subuh sampai jam 12. Ikhlas. Ikhlas baring buang muka. Ikhlas. Ini waktu terbaik duduk di masjid. Bu, duduk di rumah pejabat aja udah bagus banget. Duduk di rumah Allah mestinya bahagia banget. Amin. Ya Robbal. Udah kondisi bangsa negara mah ngadua aja. Ajuin demo langit. Udah ajuin proposal langit. Allahumma yaman layah ta'ju ilal bayani wa tafsir hajatuna wa baldatuna Indonesia khasah wa buldatin muslimina amma ilaika kasir wabtah lana abwaab taysir wa ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Ucap ngadua aja. Gak usah jadi netizen yang bikin pusing. Komen salah sekarang undang-undangnya ITE udah macem-macem. Salah ngomong repot. Iya. Nyebut sarang kuntil anak karang bermasalah. Iya. Padahal ada film sarang kuntil anak. Salah nyebut menunjukkan pada satu tempat berbahaya. Makanya dikatakan al-kalamu yanfudu malatan fujuhul ibar. Perkataan dapat menembus apa-apa yang gak dapat ditembus oleh jarum. Karena apa?
Tubuh manusia dengan panca indera ini semua ini ada simbol-simbolnya. Saya punya abi ngajarin saya, nah hati-hati, pintunya api itu telinga. Pintunya api telinga. Banyak orang jadi panas, jadi marah gara-gara telinga mendengar kata-kata. Ya, itu kan yang rame, barang di TV, rame di medsos. Gara-gara telinga masyarakat di wilayah tertentu tersinggung. Pintunya api itu telinga. Pintunya air itu mata. Nah, makanya ada bahasa air mata. Air mata layak dilihat, layak diusap. Kalau air telinga serem. Nah, ya, doh. Mana buktinya pintunya air adalah mata? Kau bertanya, siapa yang kecelakaan di sebelah sana? Ibu lihat sendiri aja, saya nggak berani ngomong. Ayo ibu ikut saya. Begitu dilihat ternyata cucunya atau putranya nangis. Dari penglihatan, telinga jadi api dari pendengaran. Pintunya angin, hidung, ngendus-ngendus itu. Si teteh bau banget masak semurnya, nggak pernah bagi-bagi. Punya penyakit nggak ada dokternya. Suami nanya, sakit apa mah? Al-Qoretu, Qoret bin Bakhil. Ini dari penciuman bisa ngomong apa-apa. Bahaya. Pintunya angin, pintunya tanah, pintunya kematian. Mulut salah bicara, mulutmu harimau. Betul? Ini sekarang pituah-pituah sederhana ini kudu diajarkan ke anak-anak kita. Orang tua dulu kalau ngasih nasihat nggak pernah tinggi-tinggi demi menjaga anak cucu keluarganya. Nah, lihat ini nama apa namanya? Kepala. Dari bagian kepala ada janggut, ada mulut, ada hidung, ada mata, telinga. Tapi atas jidat ini di sini adalah otak. Ada otak depan, otak belakang. Otak itu sarangnya akal, versi orang kebanyakan. Pesan moralnya apa? Orang berakal yang suka berpikir derajatnya lebih hebat. Maksud ayah apa? Apa yang kau lihat nak sekarang mah pikir-pikir dulu. Lariin ke atas. Makanya lihat apa-apa jangan gampang komen. Agama mengajarkan jarib wala khid takun arifan. Coba lihat, perhatikan, nanti kau paham. Coba lihat, perhatikan, nanti kau paham. Ibu udah mulai mikir, ini kok makin kemari ceramahnya makin tegas, makin keras, bukan makin lemes lalu ngajakin sarapan. Coba ibu lihat, perhatikan apa yang saya omongin. Ini penting ngejaga anak-anak kita. Apa sih yang mau kita banggakan, Pak? Kita udah kenyang hidup. Udah kenyang hidup. Tapi bocah ini baru mulai gede kehantem corona. Bingung. Jarang ketemu guru, ketemu dosen. Sampai anak-anak PAUD-nya tersiksa ilmu pendidikan mereka. Kasihan. Mereka pengen masuk mall karena kan harus alat bicara. Udah swab belum, udah ini itu belum, udah vaksin belum. Udah nggak ada yang bebas, Pak. Kalau ada hadis adunya sijnul lil mu'min wal jannah lil kafir, ini fakta. Penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang-orang kafir. Coba cek. Perhatikan itu. Jadi lihat pituah-pituah lama itu. Lewat hadis, lewat ayat Quran, qaulul ulama, segala macam. Nabi ngomong, utlubul ilma walau bisina. Itu masyhur dari zaman, cari ilmu walau sampai negeri Cina. Apa sih hebatnya bangsa Cina? Jangan tiba ngeribut anti Cina, benci Cina. Bukan itu yang diajarkan Nabi. Cari ilmu walau jauhnya sampai negeri Cina. Itu kata kias. Kenapa? Bangsa itu bangsa pembelajar. Semua negara orang dipelajari budaya, kebiasaan, teknologi, kelebihannya. Teknologi mana yang nggak diduplikat oleh Cina? Ya, ada semua. Cek.
Jangan buatan antar bangsa, buatan Tuhan diduplikat. Allah bikin matahari, Cina bikin matahari juga. Corona datang, matahari dihidupin, seret, anget semua, hilang. Cuma muncul cerita COVID-19. Malam gelap, dia bikin bulan. Bulannya dihidupin, nyenterin semua. Jadi orang mau jalan kemana terang. Negeri pembelajar. Gak bisa tinggalin mereka. Sebab semua peralatan, perabotan hampir rata. Semuanya Chinese. Di sini tugas kita tuh bukan bermusuhan. Pelajari apa kelebihannya. Adopsi. Ilmunya tibang ATM. Kan ibu-ibu paling seneng kalau udah megang. Mah ke pasar ya, ini ATM-nya. Mah ke mall, ini ATM-nya. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Udah selesai itu doang. Amati, tiru, modifikasi. Selesai. Mudah. Sekarang ngajarin anak biar pinter bertani, pinter berternak. Di YouTube banyak ilmunya. Anak-anak memahami ilmu kedokteran, cek. Dokter-dokter di YouTube sudah bicara. Tinggal didampingi. Jadi jangan sampai besok handphone itu hanya jadi permainan game mereka. Lalu bagaimana pesan Allah? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Repot, kena hisab. Sedangkan pada surah At-Takasur, surah favorit yang kalau orang sholat taraweh, At-Takasur sampai Anas. Tuh. Yang make 23 kan itu. Biar gampang hitungnya At-Takasur sampai Anas. Kecepatan imam yang dicari 250 cc. Jamaahnya King Cobra semua. Fatihah satu napas, At-Takasur satu napas. Gerakannya cepat. Allahu Akbar. Sami Allahu hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di belakang mak-mak teriak, tarik mak. Biar cepat semua. Ini problem kita. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir, bahwa bermegah-megahan telah membuat engkau lalai. Handphone itu bagi bapak ibu biasa, bagi anak PAUD terlalu mewah. Kenalkan mereka krayon, kertas, pensil, cara membuat garis, cara ngewarnain. Suruh tulis siapa nama ayah mereka, nama mamah mereka, nama kakek nenek mereka, kakak adik mereka. Jangan semuanya atas nama ini bunda, ada game bagus, ini bagus. Awalnya sih mungkin game pendidikan, tapi lama-lama yang begini aja ada, yang begono ada kali. Penasarannya ada, manusia dengan nafsunya. Setan dalam diri kita, nama lain dari setan dalam diri kita adalah nafsu. Ini hati-hati. Anak-anak gak terkendali, Bapak Ibu sekalian. Ini ceramah pendidikan ini harus saya bicarakan. Ngeri sekali. Bu, segila-gilanya bapak-bapak yang sekarang dibilang gila udah mulai tua. Itu enggak gila main handphone kayak zaman sekarang. Nyari dosa lebih gampang sekarang. Dulu orang kalau mau gila lari ke jaipongan, ngibing, nyawer dikit. Sekarang cek di YouTube itu, Masya Allah, la ilaha illallah Rasulullah. Di Facebooknya, di Instagramnya, di ini, di itunya. Dosa dikantongin satu paket. Kapan membuka gampang dilihat. Iya. Iya. Maka kalau lihat di YouTube juga suka banyak lucu. Saudara sama muslim membenci para ulama, para wali zaman dulu. Imam Bonjol dibilang begini-begini. Itu kan orang-orang soleh. Itu udah garis Habib semua. Ini kan kalau dibalikin gampang banget. Mereka kau bid'ah-bid'ahkan, kau haram-haramkan. Maaf saudara. Andai mereka kau bilang jelek, oke. Sejelek-jeleknya mereka nggak pernah ngelihat betis paha telanjang kayak di YouTube, di Facebook, di dunia WA yang kau lihat. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Iya. Mereka semua aman di zamannya. Para wali aman. Kiai-kiai zaman dulu aman. Zaman Sultan Hasanuddin di Banten aman. Syekh Maulana Yusuf aman. Belum kayak sekarang.
Sekarang itu nyari dosa paling gampang. Like and subscribe itu. Jadi netizen udah dosanya udah banyak, karena gampang aja itu. Gampang sekali. Tetangga di grup WA satu RT, foto goreng jengkol, klik kirim. Ada yang komen, lah sombong banget, baru jengkol dikirim-kirim. Saya goreng ayam biasa aja tuh. Udah marah, ngambek, pikirannya jelek, membandingkan. Itu dosa udah berapa titik? Iya. Orang dulu kan gak gitu. Aman hidup mereka. Dulu itu nenek-nenek pakai baju kayak kelambu. Betul? BH-nya juga dari bahan. Tibang pakai kain. Kerudungannya kayak ciput-ciputan. Tapi tawadunya, solehahnya dahsyat. Sekarang ini ngeri, Pak. Ngeri sekali. Maka iman kita diadu sama nenek-nenek yang ada hidup di tahun 45, 50, 60, 70 aja. Kayaknya masih kalah jauh. Yakinnya hidup mereka, berkahnya mereka jauh. Mereka nggak sekolah tinggi, tapi hidupnya berkah. Berkah itu bermakna ziyadatul khair, artinya tambah baik. Sawah mereka baik, sapi kerbaunya baik, kambing-kambingnya baik, tanahnya luas-luas dan baik-baik. Iya. Sekarang sekolahnya tinggi-tinggi, tapi berkah mulai dikurangin. Tinggal makmur, rumah sama sumur. Dulu biar kagak sekolah, kebunnya hektaran, mau petik buah tinggal comot, sayur semua ada di kebun. Makanya sehat-sehat original. Ibu beli sayur di pasar, pestisidanya nempel. Beli pisang boleh nyemprot. Ya, apa-apa disemprot sekarang. Sampai badan ibu disemprot desinfektan itu. Bukan cuma pisang yang disemprot, yang makan pisang sekarang disemprot. Allahu Akbar, ilham. Lucu hidup zaman sekarang ini. Maka sekarang jaga kesehatan. Berjemur wajib. Dulu kenapa orang umurnya sampai ratusan tahun di sini ilmunya apa itu? Dokter pertama manusia matahari. Maka orang di Tangerang wajib setiap hari ketemu matahari. Hari Minggu libur kerja, bersih-bersih solokan, gotong royong biar kejemur. Yang ibu-ibu mau cuci, mau jemur, mau apa silahkan. Biar kena matahari. Anak-anak jangan cuma di kamar di bawah AC main handphone. Pembuluh darahnya lama-lama mengecil. Pori-porinya gampang masuk angin. Darahnya gampang mengental. Gerak tubuhnya makin lamban. Sensitivitasnya tinggi. Ngambeknya sebakul, bahasa orang kampung. Rubah, seblak giring ke depan. Nak jogging sana, nak lari sana. Sambil kumpulin tuh sampah-sampah depan-depan komplek, tabun di pojok sana. Kerjasama sama sahabat-sahabat. Orang dulu pagi-pagi sudah ngidupin dapur kayu. Yang punya kerbau di depan tabunan kerbau. Gegeni bahasa orang Betawi itu. Hangat darahnya. Sehat. Yang mereka injek lantainya tanah. Manusia dari tanah. Tanah sama tanah akur. Yang ibu injak keramik, marmer. Dingin, sarap-sarap gampang dingin. Maka asam urat gampang berasa. Sunnahnya di rumah sekarang pakai sendal. Kayak orang Jepang gitu. Pakai sendal atau kaos kaki. Maka mereka lantai kan lantai kayu. Aman. Yang alam dengan alam. Nah kita ini beda. Berbangga-bangga injak keramik, marmer. Bagus lapis kayu. Biar hangat. Bayangin, sekarang tidur pakai spring bed kagak sehat. Dulu tidur di atas sebalai bambu, kuat-kuat, selimut juga kagak punya. Paling banter tikar pandan. Bagus fisiknya. Dokter pertama manusia adalah matahari. Perkenalkan ini kepada anak-anak, ilmu sederhana ini ayahanda bunda sekalian. Air yang paling bagus yang jadi saripati buat pernapasan mereka jadi bagus air apa? Air entuk biasa. Air hujan biasa.
ada saripati air yang keluarnya sedikit dan jarang, air embun. Dulu guru-guru ngaji, para kiai-kiai kobong itu sering ngajarin ke santri, air putih munak diembunkan di depan sana. Yang penting gak kena debu, gak kena kotoran. Air embun bagus, bacakan sholawat, bacakan fatihah, minum. Bisa menurunkan gula juga. Cek deh Pak. Cek gitu. Air embun. Perhatikan itu. Ada pabrik air minum, air embun, Puren kalau bahasa apa itu. Itu mahal sekali. Itu luar biasa, air embun. Bayi zaman dulu susah bicara, susah jalan, itu sama kakek dicolekin embun, itu air langit murni. Tidak hujan tapi ada air di atas rumput dicolek, diusapkan. Itu bagus, buat paru-paru bagus. Bagus lagi minum air embun sambil ngepel duit 20 juta. Seger. Amin ya robbal. Itu sudah jam 6 lewat, nggak berasa. Sudah ini, sudah terus DKM tanggung jawab nanti suruh terus. Jadi ayahanda bunda sekalian, pertemuan singkat pagi hari ini sengaja saya bicara ini. Sekarang ini kita kudu siap di perbatasan negeri kita. Artinya kita ini sudah terjajah. Versi sosialnya terjajah, pendidikannya terjajah, ekonominya terjajah, kan gitu. Agama ya mulai dirasa-rasa ada terjajahnya. Sholat suruh jaga jarak. Ini sunnahnya kan ngerapetin saf barisan. Ini suruh berjarak kayak mayat atu-atu, jaraknya semeter-semeter, kayak kuburan persis. Kasih masker semua. Pulang nggak boleh salaman. Di kuburan nggak ada yang salaman. Bapak sama anak dikubur kiri kanan kagak ada yang salaman. Betul. Sekarang udah mulai dipraktekkan begitu. Ini kan terjajah juga kita. Mudik kagak boleh, pulang kampung mah boleh. Berarti kan kalau udah pulang sono kagak boleh balik lagi. Jangan kejebak itu. Mudik kagak boleh, pulang kampung boleh. Berarti apa? Kalau udah pulang ke Jawa, jangan balik lagi kemari. Anda kami swab. Undang-undangnya ini itu kena semua, ya udah karantina sana. Syukur-syukur hidup. Kalau punya penyakit namanya almodaru, selesai. Modar bin mati, udah nggak ketolong lagi. Maka sekarang mah semua orang harus ngerti tanah yang dia pijak tanah berkah. Jangan berpikir keluar dulu. Rumah yang Bapak punya yakini tanahnya tanah berkah. 7 lapis ke bawah, 7 lapis berkah. 7 lapis langit ke atas, 7 lapis berkah. Dengan ruang angkasanya. Maka tempat terbaik yang Allah takdirkan sekarang adalah rumah saya. Nggak perlu banyak keluar rumah kalau tidak perlu. Bacakan rumah ayat Quran. Pakai sholat, pakai ngaji, pakai puasa, pakai ngadua. Pakai zikir. Itu yang paling bagus. Maka budaya kesana kemari juga. Ya ada bagusnya lewat corona orang membatasi diri. Mengurang-urangi bicaranya kalau perlu. Nggak banyak hura-huranya. Ya maksiat kesetop juga sedikit-sedikit ketika ada corona. Dangdutan berkurang. Iya. Itu kemarin di Gunung Sindur ada orang lagi nyawer wafat. Kasihan juga itu kan. Masya Allah, kita ngeri sekali. Oleh karena itu, yuk perbaiki agama. Pesan saya, hanya ngikut apa yang Allah bahasakan. Pak, selamatkan diri kita. Selamatkan dari kebodohan. Berarti kudu cerdas membaca. Awas, sekarang banyak jebakan. Punya handphone, jangan iseng-iseng komen. Lihat, perhatiin. Nggak paham, jangan komen dulu, diam dulu. Beritanya juga berubah-ubah sekarang. Kalau kagak kejebak, itu ada rekam jejak digital namanya. Kita nggak bisa bohong. Itu ketahuan. Maka umat Islam, ini ada ayat di surah Yasin. Kalau orang NU suka Yasinan. Itu bunyinya begini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yak. Kata Allah, nanti mulut mereka kami kunci, nakhtimu ala afwahihim. Sekarang dengan masker kekunci semua kan. Kedua, kalau lagi main handphone jarang mulutnya bicara. Tapi yang terjadi apa? Tukallimuna aydihim, yang ngomong tangan mereka. Nulis WA itu pakai lidah, bibir atau pakai jari. Jari ya. Tangan yang ngomong. Kang jadi, alhamdulillah insyaallah jadi. Yang ngetik tangan. Bu, jadi nggak arisan, kirim jempol, klik, yang nulis tangan. Suami berangkat kerja karena tanggal muda, gaji baru serahin kemarin 10 juta. Suami keluar rumah, dadah, pakai tangan. Dari jauh kiss bye papa, dadah, tangan. Iya. Dari jauh bos tanya, bos gimana? Bos gimana? Tangan. Di medan pertarungan Mike Tyson lawan Holyfield, bertarung bukan pakai mulut lagi, tangan, jebat-jebat main tinju. Ya, semua serba tangan. Dulu cap jempol itu, sekarang tanda tangan, bukan tanda bibir di situ, tanda tangan. Wa tashhadu arjulhum, kaki mereka jadi saksi. Sekarang ini kan saksi, gara-gara ceramah dibuat lama, kakinya nyaksiin kesemutan, kram, pada pegel kaku. Iya. Ibu-ibu udah payah geser kaki, geser sono, geser sini, ada yang dipincetin, kesurupan juga kagak. Pincet aja gitu. Dah itu. Ini hati-hati, ayat-ayat Allah udah mulai kebukti semua. Oleh karena itu, saya hanya berbahasa. Mari kita pandai membaca, pandai mentelaah, pandai melihat. Jaga diri kita, keluarga kita dari hawa panas itu. Punya anak satu bandel saja, panas hidup, susah tidur, susah ini itu. Itu kalimat narok. Narok bocah di mana? Narok juga artinya hawa panas. Jangan salah bergaul, lelah. Biar punya apa segala ada, anak kagak pulang-pulang, panas. Iya, dia ada di rumah tapi idiot, panas. Dia ada sekolah tapi kagak naik-naik, panas. Iya, betul. Jadi jaga diri dan keluarga, bangun kebiasaan bagus. Mafil aba fil abna, apa yang ada pada seorang bapak, orang tua, nanti ada di anak juga. Makanya kita harus punya kebiasaan baik. Walaupun kita juga kerap dengan salah dan khilaf, sebisa mungkin di hadapan anak semuanya baik. Amin ya robbal. Mari kita angkat kedua tangan kita munajat kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wassallim warḍiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li ajim sultanik. Allahumma ajirna minan nar wa min azabin nar wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghafar. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wa akilna asaratina wa la tabdahna baina yadayka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma drib ala absari a'daina fala yarawnana wala yubsirunana waqtim ala asma'ihim fala yasma'unana watba ala qulubihim wa uqulihim fala yafqahunana wasdud ala aydihim fala yanalu minna. Allahumma ij'al ba'sahum bainahum syadida wa kuffa 'anna ba'sahum wa hula bainana wa bainahum bihaulika wa quwwatika. Allahumma munzilul kitab wa mujriyas sahab sari'ul hisab hazimul ahzab. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min sururihim. Allahumma zimhum wa zalzilhum wahfazna wahrusna wahmina min makrihim wa syarrihim wa kaydihim. Allahumma ij'al qalbuna yara wa aishina kara
ورزقنا دارا واجعل قبرنا إلى رسولك صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا اللهم لك الحمد الشكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك الرقا وأنت لم تزل لذلك أحلى اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مغوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا وعليكم في جميع المسلمين كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا وجماعتنا إليك كثير حاجاتنا وأهلنا وأولادنا وقرابتنا إخواننا وأهل قرياتنا وبلدتنا إندونيسيا خاصة وبلدة المسلمين عامة إليك كثير وافتح لنا أبواب التيسير ويا نعم المولى ويا نعم النصير وأنت عليم بها وبصير ربنا إننا مغلوب فانتصر واجبر قلبنا منكسر واجمع شملنا منتصر فإنك أنت الرحمن المقتدر واكفينا يا كافي فإننا عبد المنفكر وما الله يريد الظلم للعباد فقطع دابر القوم الذين ظلموا اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم واحرسنا بينك التي لا تنام واقلبنا بكنافك الذي لا يرى وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.